A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia yang insya Allah penuh berkah. Salah satu hadis Nabi, rumah orang yang soleh itu penuh keberkahan. Nah, mudah-mudahan kita hari ini silaturahim ke kediaman ibunda kita, guru kita semuanya, Ustazah Fatimah atau yang biasa kita panggil dengan kasih sayang Cak Empet. Mudah-mudahan kehadiran kita di kediaman beliau ini mendapatkan keberkahan. Dan Imam Syafi'i itu kalau misalnya berkunjung ke tempat orang yang soleh, makannya suka nambah. Bu. Ditanya sama kawan, Imam Syafi'i engkau ahli ilmu kenapa kok rakus sekali? Apa kata Imam Syafi'i? Karena di tempat orang yang soleh itu makanannya pasti halal, pasti berkah. Maka nanti ada kotak nasi box, kalau lebih ambil 2 bu ya. Nah, untuk berkah di rumah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perkenalkan nama saya Randy Saputra. Saya lahir besar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Hari ini juga hadir bersama istri tercinta Kak Nirwana Tawil yang sama juga seperti Ustazah Empet. Alhamdulillah telah melewati kemoterapi ketiga. Kanker rahim stadium 3 lanjut tapi cek CA125 yang terakhir menunjukkan semua penanda kankernya hilang alhamdulillah. Nanti saya cerita di bab lainnya Bu. Nah ini saya harus kenalan karena memang saya ini bukan ustadz panggung yang keliling-keliling. Ya. Saya lebih pada penggerak di aktivitas sosial. Saya cerita sederhana dulu ya Bapak Ibu. Saya lahir dan besar di Balikpapan karena kalau sama ibu-ibu ini harus kenalan ini. Kalau nggak kenalan nanti suka nanya gitu, ini siapa sih gitu. Saya lahir dan besar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ibu saya guru, bapak saya pekerja di perminyakan. Mulai hijrah ke Bandung tahun 2004 untuk kuliah di teknik perminyakan ITB di Bandung. Jadi saya ini seusia dengan anak ibu-ibu semua, mungkin seusia juga dengan anaknya Cempet. Saya lahir 86, usia saya baru berapa ya? 36 tahun ya. Belum 40, sebetulnya nggak boleh ceramah nih. Jadi di Bandung 2004 lalu kemudian banyak memilih tidak pernah bekerja di oil and gas dan akhirnya aktif di dunia dakwah. Nah saya skip saja beberapa perjalanan hidup. Hari ini mengapa kami hadir di sini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya mewakili entitas dakwah DEP Foundation. DEP Foundation ini Dewa Eka Prayoga Foundation, seorang pengusaha muslim muda di kota Bandung yang ngajak saya berdua untuk kemudian kami berdua mendirikan entitas dakwah DEP Foundation yang kemudian menggerakkan pengusaha-pengusaha muslim juga ikut berbagi. Jadi kalau Kang Dewa sendiri punya 60 brand perusahaan, budget sedekah yang kami kelola dari dana Kang Dewa sendiri itu sekitar 500 juta rupiah per bulan. Nah ditambah lagi dengan pengusaha muslim yang lain, ini ada Muhsinin Club, ini komunitas sekarang jumlahnya 104 orang, mereka komit sedekah di angka tertentu per bulan dan total Muhsinin Club dengan Kang Dewa ini kurang lebih 1 bulannya menghimpun dana kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Maka dari itu setiap Selasa malam kalau ibu lihat di Masjid Al-Murabbi, kami punya program majelis pengasuhan, kadang diisi oleh saya dominan seringnya. Kadang juga artis-artis Dimas Seto datang, lalu Teuku Wisnu juga datang, Tengku Wisnu datang.
karena disponsori BL Kosmetik itu jamaahnya kurang lebih 700 sampai 800 per majelis. Kalau misalnya optimum nggak hujan lalu kemudian komunikasi acaranya baik 1000. Nah itu begitu datang jamaahnya makan dulu Bapak Ibu semua. Jadi datang maghrib ke isya gratis makan. Setelah gratis makan pulang dapat beras 1 kilo, dapat sarden 1 sarden gitu. Dan sekarang di Masjid Al-Murabbi setiap Senin sampai Kamis, setiap zuhur itu makan gratis. Nah maka dari itu ini konsumsinya per pekannya ini Masya Allah sekitar 50 juta sampai 60 juta rupiah. Nah saya hadir ke sini sebagai bentuk Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu adalah doa Nabi Sulaiman ketika bisa mendengar suara semut. Jadi begitu Nabi Sulaiman punya kemampuan dakwah kepada semut, bisa mendengar suara binatang, beliau enggak mengatakan, oh ini karena aku jago. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkan aku, tunjukilah aku an ashkura ni'mataka allati. Cara aku bersyukur atas nikmatmu, an'amta alayya. Yang kemudian nikmat ini hadir padaku, wala walidayya. Dan juga pada kedua orang tuaku. Siapa orang tua Nabi Sulaiman alaihissalam? Dawud. Dan dari Nabi Dawud itu walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman ilma, dan telah kami berikan Daud dan Sulaiman itu ilmu. Maka tanpa adanya Nabi Dawud alaihissalam enggak mungkin Nabi Sulaiman itu punya kemampuan sebegitu dahsyat. Maka Nabi Sulaiman berterima kasih atas nikmat yang hadir pada Nabi Daud alaihissalam. Ibu, sebelum saya di Masjid Al-Murabbi, saya dakwah di masjid perumahan. Begitu jamaah 600 bekelahi sama orang komplek. Parkiran gimana? Susah. Ya, lalu kemudian banyak lagi kita tantangan-tantangan yang menghadang. Maka saya bilang sama kawan-kawan nih, kita perlu tempat di masjid yang lebih representatif, yang di tepi jalan dan tidak mengganggu warga. Pilihannya Masjid Al-Murabbi, Masya Allah tabarakallah. Ada yang punya ilham bangun Masjid Al-Murabbi. Saya pertama gak kenal, cuma kenal sama Pak Mundar. Lama-lama saya tanya, ini masjid perumahan, siapa yang bangun atau seperti apa? Apakah ini masjid Surya Setra dan seterusnya? Kata Pak Mundar, bukan. Ini masjid alumni jamaah haji, diceritakanlah para pendiri. Ada Cempet, ada Abah Tomo dan semua saya datangin. Dan Masya Allah tabarakallah yang bikin saya haru Bapak Ibu sekalian, di tahun 2002 ini para pendirinya sepuh luar biasa. Ya, seperti kita lihat Cempet, Abah Tomo. Dan Pak Mundar di usia 60 itu anak mudanya. Kami anak mudanya Masjid Al-Murabbi, ya Allah. Maka ini yang harus kita maknai. Saya gak lama-lama hari ini tahadus bin nikmah. Kami hari ini bisa ngaji Bapak Ibu sekalian di Masjid Al-Murabbi, nyaman ya. Lalu kemudian ada relawan 100 orang dan banyak kebaikan-kebaikan. Karena majelis pengasuhan ini bukan hanya ngaji Bapak Ibu. Yang kemudian diusir dari kontrakan. Ya, jamaah diusir dari kontrakan karena gak bisa bayar. Ibu dengan 2 anaknya sekarang kita tampung. Jadi di belakang Masjid Al-Murabbi kami sewa rumah. 250 juta 2 tahun itu yang kami jadikan rumah singgah. Ada yang kemudian di Rusunawa diputus listriknya, akhirnya kita sambung lagi 500 ribu. Ada yang gak bisa makan tiap hari makan di situ. Dan sekarang sekitar 30 lebih anak muda, mungkin mau 40 lebih jumlahnya, sudah dapat menerima gaji per bulan atau ujroh ihsan per bulan dari dakwah ini Bapak Ibu sekalian. Maka saya di sini tadi menyimak ya jejaring Cempet. Pastilah di sini ada yang membersamai pembangunan Masjid Al-Murabbi. Pastilah ada yang pernah berwakaf 10 ribu, 50 ribu. Ada yang membersamai Ustaz Empet dari awal. Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu sekalian, hari ini tidak cuma tegak bangunan gedungnya, bukan cuma tegak bangunan betonnya, tapi insya Allah maslahat. Setiap siang itu setidaknya 200 porsi Ibu. Ojek, ojol itu makan. Makannya prasmanan, ya ibu-ibu dapur Al-Murabbi itu
Enak-enak makanannya. Bahkan makan gratis itu ada pudingnya, ada buahnya. Ini gratis. Setiap Selasa itu 700, 800 dan bukan gratis makan saja Bapak Ibu. Semua rombong, cuangki, batagor, cireng, kue balok segala macam digratiskan untuk umat. Dikasih voucher. Jadi voucher ini mereka makan. Makanya saya dengan penuh kelapangan hati karena Masjid Al-Murabbi adalah amaliyah Bapak Ibu sekalian. Nah saya di awal-awal ini mengundang Ibunda jika berkenan nanti ke majelis taklim kami. Di majelis pengasuhan ini boleh ya. Ada Mas Adit, boleh Mas Adit tampil. Nah ini Mas Adit direktur majelis taklimnya Bu. Nah, nanti perwakilan ibu-ibu supaya kemudian bisa dilayani dengan baik insya Allah. Ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Saya ingin pada kesempatan kali ini mengambil satu tema di 20 menit ini. Karena saya juga berniat tidak berlama-lama, masih ada guru kita insya Allah. Ustadz Budi Prayitno sedang dalam perjalanan. Satu hal Bapak Ibu sekalian yang Randy pegang sampai hari ini. Jadi saya, Ananda, sekarang tinggal punya mamah. Ya, ibu saya di Palem Permai. Palem Permai Soekarno-Hatta bypass, ya, Masjid At-Taubah. Karena kakak saya dokter subspesialis ginjal anak nefro di RSHS Hasan Sadikin. Jadi binaannya salah satu Prof Nanan. Ya, Prof Nanan mungkin kalau ibu kenal Cempet juga kenal baik dengan Prof Nanan. Kami dua bersaudara. Kakak saya sekarang kakak kandung sudah pulang dari Kobe Jepang, sekarang ada di Bandung. Jadi kami ini keluarga besar, tinggal ibu di Bandung. Ayah saya orang Kalimantan, takdirnya dimakamkan di Bandung karena qadarullah wafat COVID tahun lalu. Jadi saya sholatkan di RSHS, langsung kemudian dimakamkan di pemakaman khusus COVID di Cikadut. Jadi kami ini dipaksa untuk tetap di Bandung, ayah saya dimakamkan di Bandung. Kakak saya beramaliat di Bandung, surat izin prakteknya insya Allah di Rumah Sakit Al-Islam, prakteknya juga di Metro, Antapani dekat-dekat di sini dan subginjal anak ini hanya 26 di Indonesia ahlinya. Nah, satu ini muslimah alhamdulillah kakak kandung saya yang wanita. Nah satu hal yang kami pegang Bapak Ibu dan ini mudah-mudahan jadi ibroh pada hari ini adalah bakti kepada orang tua. Itu yang menurut saya keberkahan yang membuka banyak kemudahan dakwah di Al-Murabbi. Saya ingat banget waktu Pak Mundar, Ustadz Randy kalau mau pindah majelis di Al-Murabbi saja. Yang pertama saya tanya siapa masayikhnya, siapa tetuanya, siapa pendiri-pendirinya. Maka saya berjalan ini. Dan alhamdulillah nyampe ke Cempet, nyampe juga ke Abah Tomo dan para pendiri yang relatif, yang senior tinggal 2 ya. Abah Tomo dan Cempet, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang kemudian kita jaga. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang begitu ayatnya. Jadi kalau saya boleh bukakan ini, enggak bermaksud mengajarkan ya. Enggak bermaksud mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Di surah Al-Isra. Di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada Allah menetapkan, wa qada rabbuka, Rabbmu menetapkan, mengkodokkan, alla ta'budu, jangan kamu menghamba illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, itu disambung dengan waw autof. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berlakulah ihsan. Ini yang kadang-kadang, ini makanya banyak ayah bunda senior di sini tadi begitu. 70 tahun banyak yang ngacung, waduh Masya Allah ya. Di sini senior-senior semua Masya Allah, tabarakallah. Apa yang Ananda ingin sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian? Nasib kami anak-anak ayah bunda terletak pada keridhaan ayah bunda semuanya. Maka saya mewakili suara anak-anak bunda yang mungkin usia 30, 20, sekarang lagi bangun rumah tangga muda. Mohon kami ini banyak-banyak dimaafkan.
Memang zaman sekarang zaman fitnah ya Bu. Kita lihat rumah Cempet, Masya Allah lebar luar biasa. Betul ya? Zaman sekarang Bu cari tanah lebar begini di Bandung Bu, Allahu Akbar. Ya. Ke Cibiru 400 juta kecil. Ya. Rumah sangat sederhana sekali Masya Allah. Anak-anak sekarang KTA banyak, kredit tanpa agunan, kartu kredit card banyak bertumpuk-tumpuk, KPR kerja pagi siang malam, pagi siang malam. Belum punya rumah, belum punya apa-apa. Maka mohon maaf kalau banyak rumah tangga muda ini yang stres depresi Bu. Akhirnya sama orang tua kasar. Ini saya jadi juru bicara. Dimaafkan Bu. Kenapa? Karena posisi, nah ini dia. Karena posisi ayah bunda dengan posisi tauhid itu sama di ayat ini. Allah menetapkan jangan engkau syirik beribadah kepadaku dan juga berbuat baiklah kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Maka berbuat baik kepada orang tua itu sejajar syariatnya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, ngeri. Makanya saya kan punya jamaah juga anak-anak muda, Ustadz. Saya ini lama nggak punya keturunan sama istri saya. Saya bilang, kapan jalan sama mamamu? Kapan jalan sama bapak? Nah, itu belum pernah. Nah, coba bawa jalan. Akhirnya dia bawa jalan Bu ke Jogja, mertua orang tua dibawa nih semuanya. Pulang 4 minggu positif. Aprobat, bayi tabung, program, promil, ini mil, itu mil, gak jadi-jadi. Senengin mamanya, senengin mertuanya bawa. Ke Jogja cuma lihat-lihat lereng gunung Merapi. Naik jeep pulang, happy, 3 hari 4 hari senyum, pulang garis 2. Nah ini jimat. Saya pernah ketemu Habib di Jakarta. Beb minta amalan sugih Beb, saya bilang gitu. Beb minta amalan pesugihan syariah, saya bilang gitu. Beb, apa kata Habib, Randy pegang orang tua jimat. Kalau masih punya orang tua, jimat. Makanya ayah bunda kalau punya anak bermasalah, bisnisnya kacau-kacau, tenang, ibu jimatnya. Maafin Bu. Memang ini masalah anak muda, kadang-kadang ngomong lupa. Saya punya kawan satu nangis. Habis dengar ceramah Birrul Walidain dia datang. Saya pernah bilang sama mama saya mau janjiin umroh kalau rumah laku. Rumah laku malah dia bisnis nggak ngumrohin mamanya diam. Tapi anak ini ngerasa. Akhirnya dia pulang ke Bekasi, dia peluk mamanya. Mama maaf waktu itu saya janji umrohin mama. Tapi saya malah habis laku rumah saya malah kemana-mana. Teriak mamanya, memang mama waktu itu kesel. Nah, gitu ya. Memang mama waktu itu kesel. Mama udah doain kamu laku rumah habis laku. Lupa sama umroh. Nangis mamanya. Tapi habis nangis itu mamanya ridho. Nah beres kehidupan anaknya. Nah makanya ini kadang-kadang Bu telur ayam telur. Mana duluan? Anak ibu. Anak ibu akhlaknya berubah baik sama ibu atau ibu ridho. Atau kita balik aja udah. Kita ridho duluan, sepakat gak? Halo? Nunggu dia berubah Bu, kolesterol naik kita. Tekanan 180. Mantu gak tahu diri, anak gak tahu diri. Beli ini bisa, beli itu bisa. Listrik rumah gak pernah diperhatikan, gamisku gak pernah diperhatikan. Masya Allah, 180 tekanan kita. Mending kita angkat tangan. Ya Allah, dengan eranganku waktu melahirkan dia, dengan darahku yang tercurah, aku ridho. Ya Allah, mudahkan rumah tangganya, kasih dia taufik dan hidayah. Itulah doa mamanya Jeffrey Al-Bukhari. Narkoba loh Bu. Saya punya santri, tadi malam meluk saya badannya keringatan sober. Saya ngobat Ustadz. Ya antum pokoknya ngobat apapun datang ke masjid. Mudah-mudahan Allah rapikan kehidupan antum. Berat Bu, narkoba itu. Narkotik itu berat. Maka tidak ada yang bisa ngubah apapun yang ngeri-ngeri kecuali doa orang tua. Doa mama itu tembus. Saya udah ngatur jadwal sama istri. Istri alhamdulillah nanti kalau boleh berkenan Bu. Jadi saya sama istri ini mulai dakwah di sosial ini bikin di Jogja namanya Berkah Box. Kumpulin donasi 10.000, jadikan nasi box kami bagi. Alhamdulillah terhimpun sampai 20 miliar. Sampai 2 juta nasi box. Sekarang istri juga bikin balai saji di Antapani. Kalau ibu ke Antapani dekat terminal apa sayang? Terminal Antapani itu ada balai saji makan gratis setiap siang. Itu istri yang develop. Tapi istri ini gak mau ceramah.
Habis kena kanker rahim, stadium 3 saya langsung, nih mesti ceramah. Akhirnya saya kelilingin ke majelis taklim sekarang. Ya. Walaupun ini ceramah apa curhat gitu ya, kemana-mana gitu ya. Tapi saya suruh aja, ceramah. Alhamdulillah sekarang berani hadir. Nah ini Sabtu nanti di Istiqomah, MRJB Tangsel. Nah ini Masya Allah yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, jimat doa, nah, gini ya, jimat doa orang tua ini Masya Allah tabarakallah ini yang mahal betul. Makanya tidak ada yang bisa merubah yang ngeri-ngeri begini Bapak Ibu sekalian, kecuali doa. Ya. Saya ngelihat alhamdulillah saya mertua masih ada, Mak Aji, kami sama-sama sekarang punya mama, itu doa. Nah saya sama istri itu sudah menjadwalkan tanggal 20 ke Tangerang Selatan. Mama saya tiba-tiba WA. Randy, ini guru tahsin mama di At-Taubah ngundang kamu tanggal 20 ke Riung Bandung. Gitu. Saya nggak tahu. Bisa ya? Ini udah wakil Allah di muka bumi. Tanggal 20 bilang bisa ya? Berubah semua jadwal. Saya kalau sama mama saya gitu. Kadang-kadang kita pesan sudah pengen makan steak. Makan daging terus. Ganti sayur, ganti Bu salad. Mama wakil Allah di muka bumi. Saya kalau pakai gamis merah kata mama jelek ganti putih, ganti. Ya, ini mama. Maka mama itu jimat. Nah maka dari itu ibunda, ayahanda, ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Sama anak kita tolong hati ini jangan jatuhkan bala. Lihat aja gak bagi sama mama ya. Lihat, jangan. Tuh ke Amerika bisa, ke Eropa bisa. Bawa martabak ke mama enggak, lihat aja nanti bisnisnya, jangan Bu. Itu hitungan bulan hancur, pasti. Saya udah sering datang Ustadz ketipu, saya udah nyetok 40 miliar di gudang barang enggak. Saya cuma, terapi saya itu gampang kalau sama anak-anak muda itu. Mamamu gimana? Tunjukin bukti transfer, kapan transfer ke mama terakhir? Lebaran, Allahu Akbar. Mana transfer terakhir lebaran ini? Gimana pesugihannya mau jalan? Transfer ke mama tiap pagi. Kalau bisa tiap bulan. Nah makanya jadi bunda izin. Jangan kita jatuhkan bala. Ayat lanjutannya gimana? Wabil walidaini ihsana imma yablugonna indakal kibar. Sampai kemudian nyampe usia kibar dia ada di sisimu. Ahaduhuma au kilahuma. Salah satunya atau keduanya. Fala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata uff. Nah ini kita, uff itu apa sih Bu maksudnya? Uff itu hembus nafas Bu. Beli dulu itu. Itu uff. Itu uff. Nah saya ceramah begini supaya kemudian refleksi aja Bu. Kalau kita punya anak akrobat durhaka hari ini. Ingat-ingat aja kita itu dulu sama mama kita kayak apa? Sama mama kita, sama bapak kita gimana? Oh iya kayaknya ini berulang ya. Kita dulu banyak dosa. Kalau banyak dosa sama mama ini kita berwakaf untuk mama bapak. Kita doakan Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kita sayang sama ibu, sama anak-anak kita. Berikutnya wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah yang baik kepada kedua orang tuanya. Ini saya pesan sponsor ke anak-anak ya, pesan sponsor sebagai anak-anak muda. Ada kalimat, ayo sama-sama, imma yablugonna, ulangi, imma yablugonna indaka al-kibar. Sampai dia nyampe usia kibar indaka. Apa Bu syariatnya? Ibu kalau sudah sepuh usianya, syariatnya hidup bersama anak. Diasuh, diurus. Ya. Dan sebetulnya, ini yang secara budaya ini rada berbeda. Dalam Islam, hak pengasuhan ibu ada pada anak laki-laki. Ini sudah mulai deg-degan ya. Berarti waktu sepuh itu tinggal sama anak laki-laki Bu. Tapi ini kadang-kadang gak suka, kenapa? Kontra sama mantu perempuan nih. Perang dunia ketiga. Tapi syariatnya begitu Bu, tinggal dekat. Ini satu.
Kalaupun sama anak laki-laki nggak mau, maka tinggallah sama anak perempuan. Karena biasanya menantu pria lebih santai. Betul? Gimana mama lah. Nah aku mau taplak meja. Mama mau taplak meja segi 6, segi 8 terserah mama. Nah, itu. Menantu laki-laki begitu bu. Nah bertengkar sama anak perempuan biasanya. Sama anak kandung biasanya. Itu enggak terlalu sensitif. Nah saya ketemu banyak anak-anak muda kesulitan karena biasanya ketika sudah usia tua. Ibu lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Benar? Langsung benar. Orang tua di Margahayu Raya, ibu di Margahayu Raya. Anak karir di Klaten. Anak pertama. Anak kedua karir Samarinda, Kalimantan Timur. Anak ketiga karir Pekanbaru. Ini ibu, memang kalau saya saranin sama kawan-kawan itu, ya satu orang ngalah lah di Bandung. Tapi kalau semuanya berkarir bu, kadang-kadang anak-anak ini sudah siap. Bahkan menantu prianya sudah menyerah. Aku siapkan mamamu di sini. Kalau nggak mau satu rumah, aku siapkan rumah yang baru. Kan? Menantunya Chevron, ya, uangnya banyak. Tapi mamanya, masya Allah, sampai mati Margahayu Raya. Ini. Jadi saya mewakili anak-anak ini supaya anak-anak ini berkah. Nggak apa-apa bu, ya. Latihan aja tempat yang baru dan bicara aja senyamannya. Mama mau ikut ke Pekanbaru tapi rumah sendiri. Kasur harus yang seperti ini, nggak apa-apa. Ngomong aja, nanti siapa yang bisa provide, nanti anak-anak itu ngomong. Kalau anak-anak ibu nggak ngerti, kumpulin anak-anak ibu, saya ngisi taklimnya. Saya tembak, ini anak-anak mesti ibu nih jimatnya, makanya hatinya. Jangan bu sudah sepuh, apalagi tinggal berdua dengan bapak. Ya. Ini yang diomongin pagi apa, siang udah lupa. Pintu udah dikunci belum balik, udah balik. Ada yang ngalamin gitu? Udah belum, udah balik lagi. Aduh karunya bu. Ya, jadi ayolah saya berbesar hati kalau bunda berkenan cari anak yang paling nyaman ngomong. Karena kalimatnya di Quran indaka. Coba ulangi. Indaka. Hidup bersama anak al-kibar. Ketika usia sudah al-kibar. Ya, itu syariat. Nah berikutnya di ayat 24 ini lebih hebat lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan waqfit lahuma janah. Kalimatnya janah, janah ini sayap. Waqfit lahuma janah zulli. Ya. Rendahkanlah sayapmu sampai hina di depan orang tuamu minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya hari ini saya itu ketemu sama Cempet langsung wasiat 10. Ren silaturahim itu begini. Yang kedua begini, yang ketiga begini. 10 poin bu. Habis sakit di kasur tausiah kepada kami. Nah maka dari itu tidak boleh ngerasa jago. Sekarang saya sering ngomong sama teman-teman begini. Kenapa DP Foundation gampang ngumpulin sampai 2M hari ini. Ini di belakang ada Mbak Ugi ya. Musinin Club juga yang dari Bandung hadir. Karena diawali dengan dakwah para pendahulu kita. Ada Ustazah Fatimah, ada Ustadz Miftah Farid. Yang paling dekat ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Ya, di syiar sedekah ada Ustadz Yusuf Mansur. Kami yang muda begitu hadir ke Bandung, tanah dakwah sudah gembur. Benar Bapak Ibu? Kita taklim ngumpul segini banyak. Saya ngerasain di Balikpapan berbeda Bu. Tanahnya tidak sesubur ini. Maka tidak boleh ya, tidak boleh sebagai anak, sebagai dai muda, petantang petenteng. Kalau bukan aneh di Al-Murabbi ini gak mungkin 1000. Sambar petir tuh begitu-gitu. Bisa ceramah di Al-Murabbi itu karena perjuangan. Tahun 91 fundraising itu saya gak kebayang Bapak Ibu. Hari ini fundraising gampang, taruh email, taruh postingan di FB, taruh di Instagram, jalanin iklan. Bisa dapat 1 miliar, 1,5 miliar. Gampang lah sekarang fundraising. Nih mohon maaf saya sebut aja, nih kita operating Ustazah Fatimah mau apa? Kita tantang. Nih tenda segala macam LED gampang sumber daya. Hari ini Bu,
Gampang. Kalau setahun 91 nggak kebayang saya. Apalagi dulu itu Masjid Al-Murabi itu kubangan tuh. Kayak danau. Harus diuruk dulu. Itu nggak kebayang saya. Kerja keras, ada tim legalnya kerja keras. Abah Tomonya, Ustazah Fatimah, alumni haji itu kerja keras. Sampai sekarang menjaga entitas dakwah itu. Maka anak-anak muda yang melanjutkan dakwah tidak boleh kita petantang-petenteng. Termasuk kita hari ini. Anak-anak kita jadi soleh, ini banyak kerja para pendahulu. Maka saya akhiri ceramah saya pada kesempatan kali ini, sudah mau jam 11. Mengatasnamakan anak-anak muda dakwah di kota Bandung. Saya juga seumuran dengan Ustadz Tiazen ya. Walaupun Ustadz Tiazen ini hafal Quran, menguasai kiroah, sampai 20 kiroah beliau menguasai, sab'a asyara ya. Asli Yaman, Masya Allah. Kalau saya ini Ustadz emperan Masjid Salman ITB gitu. Jadi nggak sesempurna Ustadz Tiazen. Tapi saya mewakili da'i muda di kota Bandung ini. Mewakili anak-anak ibunda semuanya. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas gerak langkah dakwah ibunda semuanya. Kalau ibunda sekarang 70 berarti tahun 90 masih muda banget ya Bu. 40 tahunan ya. 30 tahun. Berarti waktu Randy lahir usia masih 28, 29. Maka dakwah ini tanpa kerja keras ibu-ibu sekalian nggak mungkin kami bisa nikmatin begini. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda yang sudah rajin hadir taklim, berkomunikasi dengan menciarkan dakwah di kantor-kantor. Jadi kami yang muda-muda ini sekarang di Bandung ini melenggang aja dakwah. Relatif tanpa hambatan. Bikin acara momotoran gampang. Bikin acara pengawasan di kantor gampang. Ngumpulin dana gak banyak pertanyaan. Asal pertanggungjawabannya jelas. Itu enak sekali Bu. Hari ini Masya Allah Tabarakallah mudah sekali kami dakwah. Wasilah siapa? Ayah bunda semua yang bekerja. Dan hari ini khusus kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluarga besar Majelis Pengasuhan, Randy dan juga kawan-kawan sekalian dari DP Foundation. Bunda terima kasih kehadirannya. Mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Fatimah ya atas segala gerak dakwah beliau. Saya waktu itu nanya ya, Ustazah punya lahan segini besar. Apa Ustazah bisnis? Saya bilang gitu. Saya nanya, Ustazah bisnis apa Ustazah? Enggak, dakwah aja ilallah. Kalau sudah dakwah ilallah, Allah sediakan semuanya. Bergetar tuh hati saya. Orang ikhlas. Orang apa? Orang ikhlas. Keliling aja dakwah. Gimana Allah buka jalan. Tuh saya yang anak muda itu langsung di pinggir kasurnya Cempet tuh langsung mengalir air mata. Kalau saya ini banyak kepikiran banyak. Kalau kita buka dakwah begini kebutuhannya gimana? Soalnya engineer Bu. Masih banyak kepala ITB-nya di sini ya. Masih banyak logikanya. Kalau kita buka begini kontraksi pendanaannya berapa? Cost structure-nya gimana? Beban biayanya berapa? Tapi Cempet Masya Allah. Dakwah ilallah saja. Nanti Allah sediakan semuanya. Bergetar hati. Nah tanpa orang-orang seperti Cempet ini Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin dakwah banyak terbuka. Ya Alhamdulillah ternyata Ustazah Oki Istiana Dewi. Lalu kemudian AA juga. Banyak kemudian dibina dan dididik oleh Cempet. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Di hadis Nabi, Al-Kibar itu orang tua itu punya barokah Bu. Jadi salah satu nasihat lanjutan dari habaib yang saya silaturahmin. Kalau mau berkah di rumah harus ada orang tua. Yang dirawat, sepuh. Ya, itu yang bikin rumah itu berkah. Nah makanya tadi sponsor ya Bu ya. Jangan netap di Margahayu Raya ya Bu ya. Kalau bisa bersama anak-anak supaya anak-anak berkah. Itu saja yang bisa Randy sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan. Kami dari DP Foundation juga mohon maaf ketika banyak sajian ini juga kurang-kurang. Terima kasih atas kehadirannya ayah bunda sekalian di majelis syukur nikmat ini. Kita doakan Cempet semoga afiat, sisa usianya barokah dan juga tentunya ayah bunda semuanya di sini sehat afiat. Saya juga minta doa istri walaupun CA125-nya menunjukkan marker kankernya sudah hilang.
Mudah-mudahan ditidurkan Allah penyakitnya, terus bisa terus ngasih makan umat bersama-sama, bisa terus bergerak untuk melayani duafa bersama-sama insya Allah. Allahumma gfirli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati al hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya serahkan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.